Selamat datang kembali di Sotoy Film Podcast. Ya, ya gak lupa kan lu? Iya. Kali ini cuma berdua aja. Ya. Nah, karena biasanya kan ini untuk episode ini ya Only Murders in the Building kan. Harusnya kita bertiga kan? Tiga, cuman Akbar sibuk dia mencari pundi-pundi menjaga usahanya. Jadi untuk episode 9-10 yang mana nih udah terakhir ya, udah final ya. Yes. Only Murders juga udah beres. Kalau nggak salah kemarin terakhir episode 10 tanggal berapa? Jumatnya tanggal 23 Oktober ya. Iya harusnya 23. Iya 23. Kalau nggak salah ya 23 atau 23. Nah sebenarnya buat lo mungkin yang baru nonton ini tiba-tiba kan nggak tahu ya, atau dengerin itu kaget kok tiba-tiba 9-10, mendingan dengar dulu tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya yang kita udah ada kan? Udah tersedia di YouTube, di Spotify juga. Nah kita mau bahas 9-10 nih untuk 3 orang yang sangat luar biasa sekali bisa memecahkan kasus pembunuhan di sebuah gedung apartemen tempat tinggal mereka itu Arkonia ya. Untuk episode 9 lu ingat gak dibukanya oleh setelah Jen ditusuk ya. Oh iya itu. benar so. Setelah Jen ditusuk terus ini ada warga gedung itu mengajukan untuk mengusir mereka bertiga. Betul, mengusir mengusir mereka bertiga. Tapi sebelum ke adegan itu kita harus kasih tahu dulu ada adegan yang paling lucu banget ketika Mabel mau nyamperin sama Oliver tuh kalau kan datang dulu tuh stand double-nya si Charles kan. Oh ini juga yang ada dia ya berdua. Iya itu ada itu. Itu lucu banget sih untuk adegan awal. Tiba-tiba datang stand double-nya Charles waktu zaman di siapa sih namanya? Aduh gue lupa deh. Ingat gak? Iya dia tuh dan uniknya dia tuh perempuan. Itu perempuan. Tapi beneran sama ya. Iya. Tingginya sama, terus badannya emang kelihatan perempuan, cuman mirip banget. Karena lucu juga ketika si Mabel mau nengokin Charles gitu Mabel kan. sama Oscar ya. Kotok-kotok gitu kan. Gimana Jen? Kabar lu? Baik-baik karena emang yang ngurus gue hebat sekali gitu kan. Mana sih orang yang ngurus? Terus tiba-tiba ke satu ruangan ternyata itu bukan Charles kan. Charles di arah baliknya. Charles pas nengok teriak. Hah? Yang lucu Oliver datang juga begitu gitu. Lagi. Charles teriak, gua di sini pas lihat Charles lagi kaget teriak juga. Yang lucu Oliver. Iya Oliver kan. Dia ngira kalau si Charles ini operasi plastik. Lucu banget ya. Bisa gitu ya dia udah. Ya udah akhirnya masuk ke adegan yang tadi Aceh bilang, mereka bertiga harus pergi dari apartemen itu kan. Karena dirasa mengganggu kali ya. Iya karena kan setelah si podcast mereka viral kan. Viral betul. Terus katanya jadi dikenal sebagai gedung yang ada pembunuh. Kayak yang ada kayak ini ya pengobatan alternatif atau apa sih, dokter atau apa sih? Iya. Yang kata kliennya nggak jadi datang. Terus yang ibu-ibu itu loh yang gue udah masak segini nih. Iya. Siapa yang mau ngabisin gitu? Bikin roti habis. Habis aja. Ya. Mungkin kenapa mereka diusir alasannya karena citra si apartemen itu sendiri jadi buruk. Jadi orang-orang nggak ada yang mau datang ke sana. Jadi nggak ada juga yang mau tinggal di sana gitu kan. Makanya pilihannya oleh si Bani. Si Bani tuh kayaknya ini ya. Kayak kepala apartemen itu. Keputusan dari si Bani itu ya, nenek-nenek yang nyebelin itu sebenarnya ya. Pengelola. Iya. Akhirnya diminta mereka untuk pergi. Nah sebelum mereka pergi ada beberapa hal yang diungkapkan akhirnya kan. Pertama ini stand double-nya juga menarik tuh. Akhirnya dia tahu motif dari pembunuh ini adalah asmara. Iya, dia bilang kenapa lu nggak mengarahkan ini ke asmara? Karena ada beberapa kayak alibi mungkin ya, atau misalnya yang bisa nih kayak arahnya ke sana deh. Dan yang kocak juga di situ si Jen ngerasa dibuang atau diacukan lah. Iya. Kayak perasaan lu kemarin gua ngusulin lu enggak ini deh. Tapi kata dia udah pengalaman segala macam. Akhirnya ngambek kan. Iya. Saya kita cabut. Dan gara-gara stand double itu juga akhirnya kebuka pikiran mereka ya Mabel Oliver gitu ya. Oh iya benar. Sebutannya ini crime passionate dibilang. Kejahatan asmara gitu. Karena ada bukti si gelas itu katanya kan. masa ada sih pembunuh sebelum ngebunuh minum bareng katanya gitu, kayak gitu-gitu lah ya. Akhirnya ngasih pencerahan juga nih untuk si stand double-nya si Charles ini. Abis itu langsung masuk ke, ingat gak?
Abis itu Jen yang pergi untuk manggung kan? Iya, Jen pergi kan. Terus si apa namanya? Setahu gue tuh si Charles tuh maksa pengen datang. Ya, tapi nggak dibolehin sama si Jen kan. Jen bilang kalau dia tuh jadi pemain utama basun ya di acara orkestra itu. Baris pertama. Sempat ngurungin niat untuk datang, tapi ketika stand-up-nya datang dikuatin, ya udah berangkat lah. Di sisi lain Oliver sama Mabel masih nyari-nyari kan nih. Iya, dia masih ngegeledak kemana gitu ya, ke tetangga yang itu Mr. Odoko itu loh. Nyonya Odoko itu kan, karena memang kan si stand-up-nya gue lupa namanya, makanya kita nyebutnya stand-up-nya Charles ya. Bilang kalau ini kan kejahatan asmara. Akhirnya ditanya, pernah nggak lihat si Tim Kono ini bawa perempuan gitu ya? Dia sih nggak pernah lihat gitu. Tapi dengar. Cuman dia juga baru pertama kali dengar wanita segitu berisiknya teriak gitu ya. Maksudnya teriak dalam arti mereka ewi-ewi gitu loh. Iya, lagi ewi-ewi kan. Iya. Terus kata si Nyonya Odoko ini, Odoko ya? Odoko. Katanya gue sih benci sih sama si Tim Kono, cuman dia tahu gimana caranya memperlakukan perempuan gitu. Dan Mabel juga sebut karena kan memang targetnya masih sebelum itu kan masih ke si yang punya kucing tuh. Karena Tim Kono katanya diasumsikan homo. Iya, makanya si Mabel nanya Nyonya Odoko ngajak perempuan atau laki-laki? Kayak sih berharap laki-laki ya, supaya langsung ketemu aja pembunuhnya, tapi ternyata perempuan. Akhirnya itu juga yang ngebuat mereka balik lagi ngebuka kotaknya alat seksnya Tim Kono. Dan itu lucu banget sih si Oliver tuh brengsek. Tahu itu ya. Enggak, kita enggak masalah kalau penyimpangan, enggak apa-apa. Lucu banget, ngapain dia omongin coba dia. Karena memang alatnya aneh-aneh. Nah, ada nemu satu alat. Itu gue sih pertama ngelihat, gue sih emang mikir itu ini aja sih, alat seks aja, mungkin yang buat mukul-mukul pantat lo gitu-gitu. Karena nggak kepikiran kan, mereka juga kepikiran. Akhirnya cari tahu, karena di alat itu ada brand gitu ya, kayak nama toko lah ya, nama toko. Akhirnya mereka searching, namanya Exotic Instruments. Yang pas di searching ternyata adalah toko alat musik. Dan itu yang tadi dipegang itu ternyata adalah pembersih basun. Dan itu yang hal yang tadi gue sebut ya, diungkapkan bahwa pembunuhnya adalah si Jen, pemain basun. Langsung. Dan di situ lagi adegan si Charles nonton si Jen secara tidak diketahui kan. Iya, berangkat akhirnya. Kan? Dan akhirnya di situ juga kalau nggak salah di endingnya di 9 kan Charles akhirnya tahu kalau Jen itu bukan pemain baris pertama. Betul. Dan baris pertama malah anak muda kan. Anak muda. Ya pacarnya di sebelah si Charles kan. Lucu banget, pas banget ya. Sebelahan lagi sama-sama nungguin pacarnya. Kegokil sih. Charles semangat banget. Emang nungguin siapa sih? Enggak, ini ada teman pacar gua nih mau main katanya jadi baris pertama. Oh iya. Nyata dia baris kedua dan mimisan. Kalau Charles tuh kalau mimisan tuh karena apa? Kalau ngerasa gugup atau ya? Iya, karena gugup, karena kecemasannya bertambah banyak tinggi. Karena kan dia saling lihat-lihatan, jadi kayak ngerasa Charles kayak ngerasa nggak enak juga ke si Jen, apalagi kayak aduh, gue ketahuan bohong nih gitu segala macam. Nah, itu adalah ending episode 9 ya. Dan masuk di episode 10 ya, mulai dari situ kan masih. Di situ akhirnya Mabel sama Oliver nyari Charles gitu kan ya. Nyari Charles, ketok-ketok, bilang kalau Jen adalah pembunuhnya, tapi Charles namanya buta oleh cinta ya awalnya. Akhirnya kan diusir kan. Dan dia juga pengen keluar aja, pengen udahan aja nih bikin podcastan kayak gitu, udahlah bikin kayak gitu. Tapi setelah dari itu tetap Mabel sama Oliver tetap pengen ngungkapin gimana cara bisa nangkep si Jen. Akhirnya Jen masuk ke apartemennya Charles kan. Iya, jadi pas si Jen masuk ke Charles, Oliver sama si Mabel ke tempatnya si Jen. Ya kan? Kayak tukeran gitu lah. Iya, kayak tukeran tempat. Gitu. Dia juga mungkin kurang buktinya kalau cuman pembersih basun doang kan. Ada apa nih di apartemennya si Jen? Akhirnya Oliver Mabel ke Jen masuk ke apartemen Charles. Nah, disitulah akhirnya mulai ternyata kita akhirnya kayaknya sedikit dikasih tahu lah gimana caranya si Jen membunuh gitu kan, betul. Kono yang di awal sama karena kan cara-caranya hampir sama nih yang pengen dipakai ke Charles. Awalnya memang Charles juga denial awalnya, nggak ignore, enggak lah Jen bukan pembunuh, tapi ngelihat ada beberapa petunjuk yang ngebuat dia yakin kalau Jen ini pembunuhnya adalah dari kertas tulisannya dan kantong sampah itu yang pernah Mabel bilang. Dan ini gue kayaknya sih emang denial ya di awal, cuman mulai
gue sih ngerasa si Charles juga masih ada rasa percayanya sama teman-temannya gitu. Betul. Jadi pas di situ kan dikasih tahu dilihatin bahwa si Charles tuh benar-benar hati-hati banget kan. Yang minum gitu kan kayak hati-hati banget. Kayak emang udah curiga di awal. Iya. Memang dihadapkan oleh dilema kan antara milih temennya atau cinta. Karena kan akhirnya Charles bisa merasakan cinta lagi gitu kan. Iya, sama setelah si lama gitu kan. Di situ adegan akhirnya seru juga tuh akhirnya. Pertama kan nggak dikasih minuman ya. Iya, dikasih minuman. Dengan bridging gini katanya kan. Anak-anak nyangka kalau lu pembunuhnya, tapi gua nggak percaya. Tapi kalaupun misalkan lu pembunuhnya, gue tetap cinta kok sama lu gitu kan ya. Anjing udah romantis banget kan. Terus si Jen bilang, kok lu nggak minum? Enggak, gue emang nggak minum karena minuman lu diracun kan. Kaget tuh gue anjing ternyata si Charles tak. Iya akhirnya si Charles ngerti gitu. Akhirnya kan. Tapi plot twistnya lagi ternyata racunnya nggak di situ, ternyata di sapu tangan untuk membersihin ininya kan, hidungnya yang mimis. Ternyata emang pinter aja si Jen. Karena si Jen juga bilang gua nggak pernah menggunakan cara yang sama untuk ngebunuh orang gitu. Jadi emang udah ini juga ahli juga dan emang maniak sih, psikopat dia. Psikopat juga dan si apartemennya Jen kan akhirnya Mabel sama Oliver nemu pisau itu kan. Nemu pisau yang dipakai untuk nusuk dirinya sendiri kan. Dan untuk laci yang isinya ini pistol kalau nggak salah. Bukan, laci isinya yang racun-racun berbagai macam racun. Oh iya, berbagai macam racun. Pistol di mana sih namanya? Pistol itu nemunya lupa gua. Nemu gak sih? Lupa gua. Tapi nemu pistol ya. Nemu pistol. Iya. Di situlah. Si Oliver juga sempat tag lu podcast kan. Jen adalah seorang maniak. Lucu ya emang gua kalau Oliver belakangan jadi suka juga sama karakternya Oliver kan. Ya udah dari situ. Nah, akhirnya kan si Charles ya kebius dan lucu juga ya. Ternyata Charles juga nggak begitu maksudnya nggak cukup gimana ya. Dia juga nggak terlalu bodoh juga untuk ditipu, tapi ternyata dia juga nyiapin plan B-nya atau ya gimana kalau misalkan dia akhirnya diracun ternyata dia direkam kan, dia ngerekam percakapannya lewat handphone. Lucu juga tuh dia udah lumpuh. Tapi ini lah Nyon, si Jen itu kan setelah ketahuan dia tuh bukan cuma pengen ngebunuh si itu, dia tuh pengen ngeracunin seluruh gedung dengan nyalahin gas di perapian yang tadinya sempat mati karena tim kono kan. Dinyalahin tuh pakai kayaknya pakai apa gitu ya, kayak apa sih istilahnya kalau yang racun itu gua lupa tuh. Ya pokoknya gitu lah. Emang akhirnya udahlah dia pengen ngancurin semua, pengen ngebunuh semua orang supaya habis itu dia kabur kan. Dia pengen cabut tadinya. Dia cabut aja gitu. Nah udah. Dan yang lucu itu. Yang pasti Charles masih agak lumpuh. Jalannya lucu banget lagi anjir. Dia kan minta Siri kan untuk apa gitu, tapi yang ternyata diputerin lagunya Sting. Lucu banget. Terus masuk ke lift, ketemu Bani, ketemu orang-orang yang malah kagak ada peduli anjing. Tempat segitu aja. Ketemu satpam juga ngira Sting juga dulu waktu bubar sama The Police kayak gitu. Itu lucu banget. Kata gua, lu tapi diem dia jangan bilang. Jangan bilang kalau dari gua ya. Enggak gitu dong. Lucu banget. Terus dibalik itu ada momen ketika siapa namanya? Si Mabel nyampe terus dia kalau nggak salah turun apa gitu. Agak drama lah ya. Agak drama gitu tapi akhirnya pas kalau nggak salah pas dia naik dia antar satpam terus Mabel turun sama si Oliver nanya itu tadi gua anterin ke atas gitu. Lagi ke atas. Akhirnya ketemu dan yang lucu akhirnya si Charles dibawa pakai troli ya? Bukan tempatnya si Winnie itu anjingnya Oliver. Lucu banget di lakban ya kayak orang emang lumpuh aja dibius jalan. Akhirnya dikasih itulah yang kata apa bukti yang di rekaman itu handphone itu akhirnya mereka ke bawah ke basement untuk matiin itu si gas itu supaya nggak nyebar kemana-mana. Akhirnya udah di situ drama juga mau ditembak kan ya. Dan itu lebih maksud gua mungkin adegan action yang paling serius kalinya. Karena kan beneran bawa pistol juga kan si Jennya kan. Bawa pistol ya untuk emang udah mau nembak. Terus kan misah gitu kan gitu. Jadi, Oliver ke kanan lah ya. Kanan si itu ke sana sebelah sini lah si apa namanya? Di arah sebaliknya si Mabel. Untuk menyambut si gas itu ya. Selang gas lah istilahnya. Pas di tengah itu datang Jen pengen nembak kan. Nah itu juga nih adegan lucu juga, twist juga ternyata anjing. Twist yang benar-benar twist ini. Twist ini kita juga kaget anjing Charles ternyata bisa melawan obat bius dan akhirnya bangun ya. Dia bangun. Dan kata-katanya keren banget lah pokoknya. Keren banget pokoknya. Intinya dia nggak mau kehilangan teman-temannya. Kalau lu mau ngebunuh mendingan bunuh gua aja daripada bunuh teman-teman gua. Karena gua percuma kalau hidup tanpa mereka. Iya. Jadi itu maksud gua udah keren banget gitu kan. Taunya
Tahu-tahu itu hanya angan-angan Charles aja. Charles ngomongnya dan si Oliver ngeliatin dia kayak ngapain sih lu? Itu lucu banget itu. Dari situ juga ada adegan akhirnya mau nembak terus si Charles didorong sama Oliver, Jen jatuh, ditampol lah si Jen sama Mabel dengan cincin yang ditemukan di apartemennya. Iya, pakai cincin apa? Yang biru itu kan? Yang itu yang emang ini punya tim kono kan itu kan? Iya. Punya ini. Ya maksudnya punya pacarnya temen ceweknya yang meninggal itu. Itu ya. Siapa namanya? Si Zoe. Yang ditampol, set udah ketangkep lah udah ya. Udah semuanya beres. Sebenarnya kalau di episode 9 ini ntar kita 10 dong. 10 ini sebenarnya kita udah nggak terlalu kaget karena di 9 juga kita udah tahu kalau siapa pembunuhnya. Ya, pembunuhnya. Tinggal gimana cara nangkapnya aja gitu kan. Ya udah. Akhirnya senang lah gitu kita dikasih tahuan dia udah happy ending gitu. Terus ya. si Charles akhirnya punya hubungan yang akhirnya udah mulai lagi nih hubungan sama anaknya kan, di chat segala macam. Terus ini apa? Oliver sama anaknya udah mulai akur. Anaknya datang kan. Dan pelukan katanya, walaupun emang anaknya mau ngasih duit tapi Oliver nggak mau, udahlah gue butuh pelukan aja gitu kan. Dan karena dia udah punya duit juga kan dari orang yang dia tangkap. Iya. Karena mereka berhasil loh ngungkapin kalau si Teddy Dimas ini kan kriminal juga gitu kan, usahanya gitu. Ya udahlah akhirnya semua senang pada part-partnya gitu. Seperti akan berakhir happy ending. Mabel dan Oscar yang kayaknya udah makin lengket lagi. Mabel juga udah ngegambarnya udah kelihatan inilah ya, dia nggak muram lagi lah gitu kan ya. Nah udah akhirnya mereka pesta-pesta di rooftop, minum wine gitu. Nah di tengah minum wine, Mabel inisiatif untuk ngambil wine lagi ke bawah. Iya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, dialognya cukup lumayan lucu juga sih ya. Yang di atas tiba-tiba ada sirine polisi yang berisik banget kan. Di tengah sirine polisi yang berisik banget menuju apartemen Arkonia ada SMS kayak broadcast gitu lah ya. Broadcast. Segera keluar dari gedung, buruan katanya. Nah itu masuknya adalah ke adegan episode pertama. Yang dia larian itu kan. Larian yang kita ngelihat ada orang yang pakai sweater tie dye yang berdarah-darah di depan Mabel Mora. Kira di situ dijelasin dan ternyata yang kita lihat di episode pertama adalah Bani ternyata kan Oscar. Karena kan kita pasti mikirnya Oscar setelah ngeliat tie-dye-nya selalu pakai tie-dye sweater itu kan, ternyata si Bani. Nah pas ditanya kan Mabel bilang kan ini nggak seperti apa yang lu lihat. Jadi kalau dari ceritanya Mabel turun buka pintu, si Bani itu udah berdarah dan kayak tersungkur langsung nangkep si Mabel gitulah. Jadi emang kayaknya udah dibunuh sebelum Mabel turun. Iya. Tapi sayangnya tiba-tiba polisi udah pada datang di saat ngelihat mereka bertiga di lokasi dengan korban. Ya udah akhirnya mereka dicap pembunuh ditangkap. Itu sih yang nge-twist banget sih, gila. Di ending akhirnya dia ditangkap gila sih. Dan Aci juga tadi bilang kayak nggak terlalu, bukan gimana sih, nggak, endingnya tuh kayak gimana gitu ya. Iya, kayak bukan anti klimaks sih sebenarnya, tapi iya kalau menurut gue sih bisa anti klimaks ya kalau buat gue sih. Jadi karena gue ngerasa ya udahlah ini mah diakhiri dengan, kalaupun mau dipotong bisa diakhiri dengan happy ending. Maksudnya ya udah mereka bahagia aja, atau bikin kasus baru dengan tanpa nangkep mereka gitu. Iya. Misalnya ada kasus baru, ada pembunuhan lagi. Misalnya bisa kan endingnya kayak, apakah kita mau bikin episode selanjutnya kan bisa kayak gitu kan, maksudnya. Bisa. Mungkin karena dari episode 1 dibikin banyak twist. Kayaknya harus banget di akhir itu juga dibikin twist gitu, dan menurut gua sih twist yang di akhir ini menurut gue mah nggak perlu ya. Jadi kita bingung. Nanti kalaupun dibikin season 2-nya siapa yang mau lanjutin? Apakah dia nanti lepas dulu atau gimana? Itu juga ada kemungkinan juga sih. Karena mungkin lu yang nonton juga akan bertanya-tanya ini siapa yang nyebar broadcast message ini gitu. Yang pasti adalah kan orang yang nggak suka sama mereka bertiga gitu. Mungkin bisa ada pengembang. Iya, dan berarti ada pembunuh lainnya. Makanya di tempat itu. Di adegan terakhir sebelum kredit scene-nya kan si Sinda Kenning ada di lokasi kan? Ya hampir kayak beberapa orang kayak semua karakter Arkoniak aja ada kan? Ada. Semua karakter yang ada di series ini muncul semua di ending kan. Satu-satu diliatin dengan tatapan anjing lu pembunuh juga ternyata kan. Kayak gitu. Iya. Gitulah. Ya, gimana ya, tapi kalau bilang seru. Tapi kalau gua sih ya akhirnya ending itu dari 1 sampai 10 gue paling jadi 7. Jadi 7. 7,5 lah ya. 7,5 ya.
Kalau dari gue ya, gue sih tetap ngasih 8,5 sih. Gak, ya gue emang ya suka aja sih keseluruhan. Secara keseluruhan emang gue sih suka aja dari 1 sampai bahkan 1 sampai 10 di tengah-tengah itu gue masih suka gitu. Tapi kalau ngomongin ending gue sebenarnya nggak nyebel, nggak sebel juga sebenarnya ya. Untuk ngebuka ini aja, mungkin ada kelanjutan season 2-nya. Karena nanti kita tunggu-tunggu juga. Karena ini kalau satu season sih menurut gue sayang aja sih. Karena mereka laku banget ini. Pertama laku. Dan kedua juga ini tuh kayaknya emang jadi angin segar juga lah. Angin segar juga. Di tengah dominasi seriesnya Netflix gitu. Betul. Ada muncul satu meskipun ini bukan dari kalau di Indonesia ya, bukan dari Disney originalnya Disney ya. Iya, ini dari Hulu original sebenarnya. Tetap aja gitu. Tetap aja. Iya, ngasih warna baru di tengah dominasi gempurannya Netflix gitu. Apalagi untuk nyari-nyari konten yang memang true crime kayak gini-gini kan seru juga kan. Karena kan biasanya true crime tuh nggak dibawa ke komedi segininya gitu. Di sini tuh komedi benar-benar bisa dibilang ini komedinya 70 ininya 30 kali, banyak lucu banget, lucu sih ini. Coba. Lucu Dan banget ini tuh. Gue sih berharap ya, kalau gue sih berharap akan ada season 2-nya sih. Kalau gue ya. Mudah-mudahan ya. Dan kayak gitu aja. Akhirnya kita udah beres nih ngebahas dari episode 1 sampai 10 untuk Only Murders in the Building. Dan terima kasih untuk teman yang ngikutin dari semua episode khusus untuk Only Murders in the Building gitu ya. Terima kasih banyak. Dan ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye.